A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kami pun dari Padepokan Cahaya Siliwangi bisa kembali tampil di hadapan sedulur-sedulur, baik sedulur yang ada di dalam maupun di luar negeri. Kami selalu mengucapkan beribu-ribu terima kasih pada sedulur-sedulur semua yang selalu mengikuti, memberikan support, like dan komennya kepada Padepokan Cahaya Siliwangi, sehingga kami selalu tampil di setiap konten, setiap saat sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah ke baginda alam besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam pada keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua sebagai umatnya. Alhamdulillah, kali ini kami dari Padepokan Cahaya Siliwangi kembali tampil ke hadapan sedulur semuanya. Kami pun tak lupa mengucapkan selamat bergabung bagi sedulur yang baru menemukan channel kami, channel Padepokan Cahaya Siliwangi. Channel kami selalu menampilkan video-video mengenai pengobatan online ataupun offline, kemudian juga acara-acara live, video-video juga, termasuk video-video viral, video pengobatan juga ya. Untuk kali ini kami akan membuat suatu video dengan tema sambungan sebenarnya ini. Pak ya, sambungan dari video sebelumnya, yaitu mengenai sosok yang rakyat, sosok yang pemberani, sosok seorang negarawan, kemudian juga politisi yang kita kenal sudah di mana-mana, kita kenal juga karena kepedulian beliau merakyat, karena setiap kesempatan atau misalkan ada kejadian ketidakadilan, kemudian hal-hal yang berhubungan dengan masyarakat, beliau selalu ada. Dan hal-hal tersebut tanpa diduga ataupun tanpa dapat kita prediksikan, beliau selalu ada. Demikian. Baik, setelah sebelumnya kita berbincang-bincang dengan sosok koi pendampingnya, Pak ya. Dan setelah kami islamkan semuanya untuk tetap bisa menjaga dan lebih lagi energinya, karena kedepannya untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan, hal-hal yang lebih besar lagi, sehingga kami pun ikut untuk memberikan support kepada goib-goib yang membentenginya. Demikian ya. Baik, kali ini akan kami teruskan dengan konten berikut ini. Mohon izinnya kepada Bapak Dedi, nah, kami akan lebih mendalam lagi, ingin mengetahui seperti apa sosok beliau tersebut, depannya akan bagaimana, kemudian juga ada hal-hal yang lain yang nanti mungkin akan tahu jika kami berdialog ya. terutama kasus Vina ini, terutama dengan yang berhubungannya dengan kasus Vina, karena beliau ini di saat kesibukannya selalu menyempatkan diri ikut juga mengungkap. Bahkan kalau kita lihat, beliau ini mematahkan semua argumen-argumen yang tidak relevan, dalam artian ada kejanggalan, beliau langsung telusuri, saksi-saksi dikumpulkan, diklopkan. Jadi apa? Jadi kalau kita lihat, ya harusnya seperti itulah cara untuk mengatasinya. Mungkin mohon maaf, kami juga selalu mengikuti konten-konten beliau,
Bapak Aing ya KDM. Iya. Bapak. Iya. Karena apa? Ya seperti itulah seharusnya dilakukan oleh aparat-aparat sehingga benang merah atas kasus Vina almarhumah dan Eki ini ditangani. Dan sebenarnya kalau misalkan penanganan seperti Pak Dedi ini, caranya ke lokasi, kemudian mengumpulkan saksi, kemudian mensinkronkan situasi dan kondisi di lapangan saat itu, akan jauh hasilnya. Tidak sembarangan mungkin ya. Iya. Tidak akan melebar kemana-mana dan tidak akan ada yang namanya salah tangkap. Karena apa? Sangat miris sekali. Orang sudah ditangkap, disuruh mengaku dengan kekerasan dan lain sebagainya. Mohon maaf ya. Dan karena Bapak Aing ini, Pak Dedi, semua yang dia lakukan ternyata kan hampir berbanding terbalik dengan yang diucapkan oleh mereka-mereka yang ada berani tampil begitu ya. Sehingga kami pun sebagai masyarakat biasa bisa menyimpulkan ini loh yang sebenarnya, ini loh hanya berita hoak dan lain sebagainya. Baik, karena itulah sebagai bentuk apresiasi kami terhadap kepedulian beliau dan juga kepedulian kami pada Padepokan Cahaya Siliwangi atas terjadinya peristiwa yang menimpa saudari almarhumah Vina dan Eki ya. Baik, kita mulai saja Pak Nunung ya. Siap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, atas ini sang yang cahyani nirwan. Benteng goib di majelis ini aktif kembali. Allah. Seluruh penjaga siagakan supaya tidak ada penyusup-penyusup dan golongan-golongan goib fasik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sini sang yang nur cahyani nirwan. Lindung tubuh mediator dari goib-goib fasik yang akan menyusup. Apabila mereka menerobos memaksa, otomatis hancur lebur. Allah. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sini sang yang nur cahyani nirwan. 97 sukma. 97 sukma. Dari jadi saya tarik. Allah masuk ke dalam tubuh mediator. Masuk lebih dalam. Masuk menguasai gerak tubuh. Sinkron dengan tubuh mediator. Allah. Sallallahu. Alat ucapnya berfungsi, bisa bahasa Indonesia. Allah. Sallallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Apunten Pak, ieu leres. Bapak Abdi, Bapak Aing. Sumuhun. Tapi ieu teh di mana ieu? Iya Pak, di Karawang. Karawang. Di Padepokan Cahaya Siliwangi. Iya. Tetanggi kabupaten Pak. Ieu teh leres ieu teh. Terus mohon Pak. Tapi punten cak Paknya. Pada diprotek heula. Alhamdulillah masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila di hadapan saya ini bukan yang saya maksudkan, otomatis hancur lebur. Allah. Sallallahu. Apunten Pak. Ditarikan ieu. Punten oge abdi teu tiasa nyambut
sakumaha mestina ka Bapa. Maksud nama teu aya sanes musak gedik saperkawis dua perkawis. Maksudnya tiada lain, ada beberapa hal. Tadi saya pakai bahasa Sunda terbawa karena sosok Bapak, mohon maaf ya. Yaitu mengenai karakter Bapak yang membumi, masyarakat, peduli kepada rakyat kecil, dimanapun ada masalah, yang sampai ke Bapak, kan Bapak langsung terjun. Bukan hanya berdiam diri di kantor, bukan hanya berdiam diri di meja, tapi langsung ke lapangan, mengecek apa yang ada di sana, siapa yang terkait di sana, siapa yang harus membereskan atas masalah-masalah tersebut. Terima kasih atas kerja kerasnya Pak ya. Kami dari Karawang ini sangat mengapresiasi Bapak. Tadi dalam video sebelumnya, tim kami sudah berdialog dengan hodam-hodam penjaga Bapak. Ternyata tidak sembarangan, Bapak dilindungi sampai 7 lapisan pelindung. Selama ini apakah Bapak merasakannya atas perlindungan goib tersebut, Pak? Jadi begini, saya awalnya bingung. Ya bingung sekarang. Iya, iya. Saya bisa ke sini, entah bagaimana caranya. Saya masih bingung. Iya. Masih bingung. Biasanya saya itu bertemu langsung di alam nyata. Iya. Ya, saya masih bingung ya, tapi saya salut, kagum Iya. dengan kemampuan-kemampuan seperti ini. Ya, jadi saya teruskan lagi Iya, iya, silakan. tentang tadi katanya pelindung-pelindung saya. Ya, pada dasarnya semua orang itu mempunyai leluhur. Iya, iya. Pasti mempunyai leluhur. Apalagi kita sebagai orang Sunda lah ya. Iya. Orang Sunda atau umumnya bangsa Indonesia itu sudah sangat kental dengan budaya-budaya yang asalnya budaya-budaya itu leluhur-leluhur kita. Jadi tentang keberadaan leluhur-leluhur, ya kata orang-orang banyak dulu Iya. bilang ke saya kalau saya itu ada yang menjaga ini itu, menjaga ini itu. Tapi ya kadang-kadang sempat sekelebatan gitu aja. Tapi saya kalau ketemu langsung seperti itu tidak pernah. Dari cerita-cerita, ya katakanlah orang-orang pinter, gitu, orang pinter. Gitu. Katanya saya itu ada pelindungnya, pendampingnya atau apalah. Tapi ya bagi saya selagi itu baik-baik saja dengan saya, ya tidak masalah juga. Tapi intinya saya tidak terlalu bergantung ke apa yang orang yang
orang katakan bahwa saya punya pendamping atau pengawal goib seperti itu, tidak. Tetap yang namanya kita hidup di dunia nyata itu harus ya kecerdasan kita, kepintaran kita, keberanian yang nyata juga harus kita ungkapkan. Itu. Nah, itu salah satu latar belakang kami untuk berdialog dengan Bapak ya, hal tersebut. Dari pesona, kemudian keberanian, kecerdikan Bapak juga. Semua unsur yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin ada dalam sosok Bapak. Nah, mereka pun bertugas untuk melindungi, bukan hanya melindungi, jadi melancarkan jalannya juga. Dan yang Bapak tapaki seperti itu hasil dialog tadi. Untuk kasus Pina ini mohon maaf, kita menyoroti kasus Pina karena apa? Di sana Bapak dengan leluasa, dengan gamblang dan penuh keberanian, semua tempat yang ada di sana, TKP, kemudian juga ada saksi-saksi, bahkan tersangka dan keluarganya Bapak datang. Klarifikasi. Dan ini di luar apa ya? Di luar dugaan. Karena apa? Karena hasil dialog Bapak dengan orang-orang tersebut hampir semuanya itu 180 derajat lah terbalik. Dan kami pun selalu mengikuti. Nah, yang saya tanyakan, apakah ada tujuan tertentu Bapak sehingga ikut serta, ikut lebih dalam, andil lebih dalam kasus Vina ini? Mohon maaf. Baik. Awalnya gimana ya? Saya itu melihat seperti biasa tadinya, seperti biasa kasus, namanya kasus. Ada kasus hukum lah, kasus pembunuhan atau apapun tuh saya anggap biasa, percayalah ke pihak penegak hukum lah, kan bisa menangani awalnya itu. Tapi kok saya lihat perkembangan di berita-berita, baik di televisi ataupun di media-media online, tuh kok ada yang janggal, ada yang berbeda. Harusnya kasus pembunuhan, katakanlah awalnya seperti pembunuhan seperti ini, bisa cepat selesai, terungkap. Biasanya saya itu ya mohon maaf pernah memimpin daerah, bahkan lama saya memimpin daerah saya itu. Kasus-kasus pembunuhan itu kalau ditangani serius terus memang tidak ada kaitannya dengan sesuatu yang mengganjal, cepet banget ketemu. Walaupun kadang mayat tanpa identitas atau apapun cepet. Coba bayangkan. Ini yang jelas-jelas sudah ada identitasnya, ada namanya, ada tempat kejadiannya, bahkan sudah ada BAP-nya juga. Kok semakin ruwet kelihatannya, maka dari itu saya tertarik ke sana. Ada yang janggal ini. Akhirnya saya memutuskan seperti apa yang ya katakanlah sebutlah kekinian, kita konten kreator sama-sama kan. Iya. Kita jadi konten kreator seperti itu. Banyak podcast juga seperti itu kan. Awalnya itu seperti itu dengan tujuan ya saya sering menangani kasus dari masyarakat bawah itu ya, kalau laporan di pemerintahan misalnya ternyata di lapangan itu CDE nggak sama dengan apa yang dilaporkan. Pengalaman Pak ya? Iya, pengalaman itu yang membuat saya tertarik untuk melakukan
pengungkapan. Saya coba gali dulu, oh di berita ini, oh saksinya ini. Ya, coba saya pengen tahu dulu ke daerahnya. Itu kebiasaan saya sebenarnya, cara mengungkap kasusnya. Ternyata ya kita di lapangan, ya banyak yang janggal. Iya. Itu semakin tertarik saya. Semakin tertarik. Dan setelah semakin ke sini ada kasus penangkapan Peggy itu, yang Peggy yang terakhir yang di Polda itu, yang Peggy yang Dari Bandung. iya, yang salah tangkap itu, saya semakin tertarik. Semakin tertarik. Ada apa ini? Sampai Pak Kapolri turun tangan, Pak Jokowi pun turun tangan, masih saja belum bisa muncul A1-nya. Iya. Makanya saya tertarik. Itu. Jadi tidak ada maksud, tujuan atau kepentingan saya pribadi. Kalau masalah konten kreator ya sudah jelas, itu nggak usah diomongkan lagi. Iya. Itu dengan sendirinya, bukan kita ini yang bayar mereka. Ya, orang luar negeri ini yang bayar. Nggak masalah. Bebas. Seperti, ya mohon maaf, Akang di sini sama kan bikin YouTube apa ya, silakan, bebas. Itu, tapi bukan itu tujuan saya. Tujuan saya pengen agar kasus yang saat ini terjadi itu ya benar-benar si pelakunya siapa sebenarnya. Jangan sampai ada korban-korban berikutnya. Itu yang membuat saya semakin tertarik untuk ikut terjun. Katakanlah saya bukan penegak hukum, tapi dengan adanya temuan-temuan ini, ya mudah-mudahan bagi pihak penegak hukum sebagai salah satu alat bukti atau namanya apa itu, untuk mengarah ke sana gitu loh. Bahan-bahan lah. Iya, bahan-bahan untuk mereka diperdalam lagi nanti. Itu saja. Betul sekali ya. Jadi tujuannya bukan untuk apa-apa, tetapi tadi itu merasa terpanggil. Ya, betul. Secara manusiawi. Karena apa? Karena sebelumnya Bapak ini kan terus mengawal kejadian demi kejadiannya peristiwa Vina ini, sehingga akhirnya banyak keruwetan simpang siur, sehingga Bapak langsung ke sana mempelajari, kemudian terjun ke lapangan. Dan dari konten-konten video Bapak, kita juga, mohon maaf, saya sama Pak, kami juga di sini ya, lihat seperti ini. Jadi kita semua bisa membandingkan. Itu Pak intinya Pak ya. Nah dari kejadian demi kejadian, dari satu tempat yang lainnya sampai ke luar Cirebon, sampai Bapak kan sampai ke Cianjur, kemudian ke sekolah. Terus apa yang ada ketika itu Bapak tuntaskan. Nah, apakah yakin Pak 100% ini bisa teratasi atau bisa segera tertangkap, terungkap semuanya Pak? Insya Allah, kalau niat kita memang tulus, tanpa ada maksud-maksud terselubung, ya insya Allah akan bisa terlaksana. Ya, yang saya katakan tadi, saya belajar dari pengalaman-pengalaman. Waktu dulu saya jadi, ya taruhlah, pernah jadi pejabat gitu aja bilang. Gitu. Ada kasus seperti ini, laporan bawahan saya begini. Ternyata tidak sinkron setelah cek langsung ke lapangan. Entah di pertanian atau apapun. Nah itu. Makanya ketika sekarang media sosial itu
betul-betul menjadi alat sekarang, sebenarnya menjadi alat atau penunjuk jalan. Netizen ini kadang memang ada yang hoax, tapi ada juga yang benernya. Bahkan saya, Akang ini juga belum tentu tahu netizen itu siapa. Iya, betul. Mungkin saja si netizen ini ya memang betul kenal dengan si orang yang di Cianjur itu. Atau mungkin bisa jadi temannya. Iya. Jadi kadang-kadang ya kalau berdasarkan penegak hukum ya bukan jadi suatu alat bukti, bukan. Tapi kan bisa dijadikan petunjuk untuk mengarah ke sana. Makanya saya coba. Ternyata bukti awalnya seperti ini. Ya saya coba cross check langsung ke TKP atau ke tempat yang misalnya kayak Cianjur. Kan rame itu netizen itu. Banyak yang komen di saya juga. Tentang coba cek Cianjur, ya coba kita cek dulu. Ternyata dari salah satu yang komen misalnya ada beberapa memang yang mengarah. Betul, setelah saya cek itu. Berarti Bapak juga bertindak sesuai dengan masukan-masukan netizen juga. Iya, betul. Jadi semua netizen itu tidak selalu hoax, berarti ya. Ada juga yang mengarahkan untuk kebenaran. Sehingga Bapak bisa langsung ngecek. Mungkin juga terpanggil karena penasaran dan juga tadi itu untuk menegakkan keadilan. Ya itu. Saya kasihan lihatnya. Yang saat ini. Taruhlah mereka yang jadi korban. Kalau yang sudah meninggal dunia memang sudah takdirnya harus meninggal dunia. Kayak almarhum Eki sama almarhumah Neng Vina itu. Tapi mereka itu yang masih menjalani hukuman. Iya, masih muda mereka. Kasihan. Masih panjang masa depannya. Kalau memang karena kesalahan, salah tangkap, karena kesaksian yang salah dulunya. Sampai saat ini mereka harus menjalani prosesnya. Kasihan. Itu salah satunya yang membuat saya semakin tertarik. Supaya kasus ini bisa terungkap. Ya biarkan nanti pihak penegak hukum nanti yang akan memprosesnya. Ya kami. Iya, sesuai dengan saya akan. Masyarakat biasa tidak bisa. Ya kami pun membantu dengan sekemampuan kami. Membantu sedemikian rupa. Tadi juga kami merasa terbanggi menegakkan keadilan. Dari TKP ke TKP, kemudian hasil dialog dengan para saksi, kemudian juga dengan terpidana dan keluarga. Jadi sebenarnya mereka yang ada yang sudah terpidana ini, yang di penjara ini, sebenarnya mereka bagaimana ini? Salah tangkap atau bagaimana? Ya begini saja. Sudah jadi rahasia umum. Ya, katakan begitu, rahasia umum. Lebih cenderung ke salah tangkap. Salah tangkap apa memang ditargetkan untuk ditangkap? Ya artinya salah tangkap itu bisa jadi memang sudah diskenariokan seperti itu. Itu berdasarkan fakta di lapangan. Ya berdasarkan fakta saya, bukan fakta penegak hukum. Kan beda lagi kalau penegak hukum. Ini saya sekarang ini. Kalau saya kan sekarang baru terjunnya. Kalau penegak hukum sudah 8 tahun yang lalu. Sejak peristiwa itu terjadi. Iya. Betul. Ternyata sekarang setelah gara-gara film itu muncul, jadi hidup lagi, rame lagi. Ya akhirnya
banyak masyarakat yang tadinya diam, ya sekarang banyak yang bicara. Baik memang yang mereka asal bicara, tapi memang yang benar. Mereka ada menyaksikan. Itu pun hasil saya langsung, artinya cross check di lapangan langsung. Jadi hasil di lapangan, ini tersangka ini jumlahnya supaya ada kesimpulan juga ya. Yang sebenarnya berapa? Maksudnya jumlah tersangka yang mana? Yang sudah ditangkap atau Kalau yang tadi kan belum? yang sudah ditangkap itu kan bukan yang seharusnya ditangkap. Yang buron aja nih ada berapa yang sebenarnya? Yang masih buron? Ya banyak. Banyak. Ya banyak. Bisa diperkirakan ada berapa? Ada sekitar 11 orang. 11 berarti ya utuh, masih utuh berarti kan ya. Karena yang di penjara itu kan bukan mereka-mereka yang seharusnya. Ya kan, kalau berdasarkan proses yang sudah ada, Iya. mereka akan 5. Yang saat ini masih menjalani proses. Yang 3 dikembalikan lagi. Terus yang 3 katanya buron. Sampai saat ini. Itu berdasarkan kasus yang lama. Nah, menurut Pak Dedi itu, buronan ini, berarti kan apakah sudah ada semuanya, yang terutama yang 3 ya? Apakah sudah diketemukan semua? Menurut hasil Pak Dedi aja di lapangan. Ada beberapa yang Ya. sudah, tapi belum semua. Ada beberapa. Apakah mereka masih ada di Pulau Jawa atau di Jawa Barat lebih spesifiknya? Masih. Masih. Berarti sudah terang benderang, sudah jelas, tinggal actionnya saja mungkin ya. Ya begitu saya katakan dari awal. Kalau kasusnya hanya masalah pembunuhan biasa, pasti polisi cepat, penegak hukum juga cepat bertindak, diketemukan, dibilang walaupun tanpa identitas, Iya, betul. mayat dimutilasi pun bisa ketemu. Ini jelas-jelas ada identitasnya, ada. Masa mengungkapnya begitu susahnya? Iya. Seandainya nanti masih juga melebar ke sana kemari, apakah Bapak juga nanti bisa tampil sebagai istilahnya apa ya, saksi ahli atau apa, bagaimana itu? Saya siap. Siap juga ya. Kalau dari pihak yang berwenang atau pihak kepolisian membutuhkan saksi, saya siap. Iya. Demi keadilan. Karena setiap dialog ke tempat-tempat yang berhubungan dengan pembunuhan Vina, ada dokumennya dari Bapak itu kan ya, dokumennya. Iya, ada. Bahkan ya nggak harus didokumenkan juga, ada tuh di video-video saya juga banyak. Tinggal bisa di setel ulang. Silakan. Betul. Nah, selama Bapak langsung ke lapangan, apakah tidak ada tekanan atau bahkan serangan lagi dari pihak-pihak luar? Ya, kalau hal seperti itu sudah pasti ada. Sudah pasti ada. Ada. Tapi kan saya bilang tadi, saya ini sudah terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Iya. Dari dulu ada penekanan-penekanan. Terus ya tadi saya kepengen kasus ini terbuka.
Jangan saya juga. sampai Iya. citra negara kita ini yang katanya berlandaskan hukum kok nggak dipakai hukumnya, Iya. dipakai hanya untuk golongan-golongan tertentu saja, untuk kepentingannya. Saya nggak mau seperti itu, malu saya sebagai warga negara Indonesia yang katanya berlandaskan hukum, berantasan hukum, hakim banyak, pengacara banyak jumlahnya, malu. Jadi jangan sampai hancur negara kita ini gara-gara hukumnya hanya berlaku untuk kita yang kecil, masyarakat kecil. Tapi bagi mereka yang mengerti hukum tidak berlaku. Saya nggak mau seperti itu. Beban mental juga buat saya. Apalagi saya sebagai seorang negarawan. Ya. Malu sebenarnya saya. Dengan kejadian ini kok lama. Presiden sampai turun tangan. Malu harusnya. Itu pun kalau yang masih mempunyai malu. Itu. Terus terang kami sebagai masyarakat biasa pun inginnya kalau misalkan ada kasus-kasus besar, cara pengungkapannya yaitu seperti Pak Dedi ini. Gamblang, jadi semua langkah diketahui oleh masyarakat. Supaya apa? Supaya transparansi hukum dan penegakan keadilan itu benar-benar dirasakan oleh rakyat. Sementara kan kasus Vina ini mohon maaf, pengungkapannya tidak seperti Pak Dedi, ujug-ujug saja. Seperti itu. Karena kalau misalkan dengan metode atau cara Pak Dedi setelah ke lapangan menemui orang-orang yang bersangkutan dengan peristiwa Vina, masyarakat juga kan jadi bisa tahu hal-hal di balik berita kemudian dengan kenyataannya di lapangan. Begitu. Apakah Pak Dedi punya usulan atau apa untuk masyarakat dan serta penegak hukum di kita, Pak? Silahkan. Ya bagi saya kalau untuk masyarakat yang saat ini sudah mengetahui bahkan ini bukan kasus daerah Cirebon. Iya. Artinya sudah seluruh Indonesia itu tahu. Bahkan sampai ke luar negeri juga pada tahu. Karena apa? Semuanya itu banyak konten kreator kan. Akhirnya kasus ini menjadi kasus nasional. Ya saya berharap kepada netizen yang memang betul-betul mengetahui latar belakang apa yang disampaikan itu selalu oleh netizen, ya tolong silakan diperbanyak lagi, tapi tolong jangan hoax yang mengarah ke tepat sasaran. Silakan komen di saya. Iya. Atau bila perlu japri ke saya. Bisa ungkapan, ya. Bisa silakan, nggak apa-apa. Masyarakat silakan. Jadi ini sangat terbuka ya. Silakan. Ini kemajuan. Itu petunjuk buat saya nanti. Iya. Itu buat masyarakat. Jangan dibesarkan hoaknya. Jadi perlu ada masukan dari masyarakat yang memang mereka tahu sehari-harinya. Ya contoh misalnya kejadian yang di Cirebon kayak kejadian Vina ini, yang pelakunya ini. Iya. Pasti mereka pada tahu. Ya buktinya kan gitu. Saya datang ke sana, saya datangin warung ini, saya datangin tukang nasi ini tuh kan. Ya mereka akhirnya inget-inget masa lalu. Oh iya. Sementara kan mereka kalau ditanya oleh orang lain kan tertutup, mereka takut juga. Tetapi ketika Pak Dedi yang bertanya, mereka merasa terlindungi.
Jadi mereka terbuka sebenarnya seperti Ya, ini. saya harap masyarakat terutama yang pelaku sebenarnya ini, masyarakat yang mengetahui, ya pasti ada yang tahu bahwa si A, si B, si C, si D pelakunya. Ya mungkin kejadian 8 tahun lalu mereka masih remaja atau apa, sekarang sudah dewasa, ya tolong. Iya. Pasti mempunyai teman lagi, mempunyai teman, silakan teman-temannya ini. Silakan, butuh masukan juga. Sampaikan ke saya atau ke penegak hukum. Kalau masih percaya, ya silakan ke penegak hukum. Betul. Kalau nggak percaya, ya cari mana yang masyarakat itu mempercayai. Terus untuk penegak hukum. Sebenarnya masyarakat kita ini sudah pada pintar. Diibaratkan kasus ini merupakan gunung es di lautan yang terlihat hanya puncaknya saja. Kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi lebih besar lagi. Ada juga yang mengartikan di balik layar ada sutradara. Di balik layar ada sutradara serta pemeran-pemeran penting. Nah, pertanyaan saya, ini bocorkan saja pada dia. Di balik semua peristiwa Vina ini, apakah ada peristiwa yang besar yang ditutupi, yang sebenarnya terjadi? Ya itu tadi. Iya. Dari awal sudah saya katakan, kalau ini hanya kasus pembunuhan atau tabrak lari biasa, itu saya yakin, saya percaya cepat diatasi. Sama masyarakat juga seperti itu berpikiran. Tapi karena memang ada kaitannya dengan, ya katakanlah yang mempunyai kewenangan atau pejabat, ya seperti ini jadinya. Lama. Karena bisa saja si pejabat ini misalnya ditangkap. Ini akan membawa nama-nama lain juga. Itu yang membuat sekarang kasus ini menjadi ruwet, menjadi jelimet lah. Ya kalau nama, ya sudah jelas ada. Masyarakat juga saat ini pada tahu. Mereka flashback lagi ke belakang. Ada apa di tahun 2016 itu? Ada apa di tahun 2015 itu? Ada apa? Masyarakat pada pinter-pinter. Dan data-datanya itu ada semua. Baik. Supaya lebih jelas lagi dan mengerucut, sebenarnya apa sih peristiwa yang sebenarnya, apa sih peristiwa yang besar yang ditutupi dengan kejadian Vina ini? Bocoran sedikit saja, tidak apa-apa. Ya, begini saja. Ya. Dulu ada kasus Ya, silahkan. tentang narkoba. Ya. Itu saja. Dari informasi itu juga kita sebagai masyarakat kemudian iya, saya pun dari lapangan seperti itu, bahwa tahun-tahun segitu lagi ada kasus yang memang betul-betul besar. Ya tinggal masyarakat kalau pengen tahu, ya flashback lagi aja ke belakang. Silakan, nanti juga akan tahu kasus apa sih. Apalagi sekarang banyak di YouTube atau medsos sudah berkuar-kuar ABCD tentang tahun-tahun tentang begini begitu. Itu sebenarnya sebagai bahan referensi. Makanya ini tantangan bagi penegak hukum. Iya. Mungkin Bapak sebelum ke TKP kemudian melakukan hal-hal yang lain mengenai peristiwa Vina ini, sebenarnya Bapak juga sudah tahu untuk hal seperti itu yang sebenarnya.
Ya, kita itu kalau saya terutama, Ya, saya kalau mau melangkah kan saya pelajari dulu. betul. Saya pelajari dulu apa sih sebenarnya apa. Terus nanti kita sinkronkan di lapangan. Betul. Itu. Ya, kalau hal seperti itu ada pepatah juga ya, apabila seorang yang pintar melakukan kesalahan, ketika dia bertanyakan tentang kesalahannya, orang tersebut akan mengumpulkan fakta dan data dan mengabaikan yang namanya kebohongan. Intinya Iya, begini, bolehlah sekarang banyak. Sebutlah pengacara, penasihat hukum. Mereka mengerti tentang hukum. Polisi mengerti tentang hukum juga. iya, Tapi jangan lupa, itu kan di hukum negara. Ya, kan? iya, Di hukum negara harus prosesnya, tatanannya A, B, C, D seperti itu. Tapi jangan lupa, ada hukum di luar itu semua iya. yang harus kita tunduk. Nah, itu dia ya. Itu hukum Allah. Mau mengelak. Kalau memang sudah waktunya, harus ketahuannya ketahuan. Betul. Itu yang harus jadi pegangan. Apalagi kalau hukum budaya yang namanya karma. Hukum karma itu pasti ada. Leluhur kita itu sangat menjunjung itu tentang kehidupan. Walaupun sekarang mati-matian kasus ini diumpet-umpetin, lari ke sana, lari ke sini. Tetap saja kalau sudah waktunya, Iya, itu bakal muncul ketahuan. betul sekali. Yakin itu, saya yakin itu. Baik, Pak Randy, karena kita ngobrol-ngobrol sudah jauh juga, sudah lama juga. Saya tidak ingin mengganggu. Mungkin Bapak sedang istirahat ini, mohon maaf. Karena kami tidak bisa menyambut Bapak selayaknya. Kemudian juga mungkin Bapak tanya-tanya, tidak waktunya kok saya dipanggil ke sini. Seperti Bapak tadi, biasanya Bapak bertemu langsung, berhadapan dengan nyata itu. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa bertatap muka bersama kami dan tim di sini. Iya, Saya ya Hasili, itu Pak. tadi saya Ya, katakan, saya masih bingung kok bisa ada lagi aja. Tapi ternyata ya alhamdulillahnya akang-akang ini tidak ada niatan yang jelek ke saya. Terima tidak. kasih itu, terima kasih. Justru karena kami mengagumi sosok Bapak yang mau rela langsung ke TKP, meluruskan yang seharusnya, menarik benang merah dalam suatu peristiwa yang seharusnya benar ya, benar dibenarkan, yang harusnya salah ya tetap harus mendapatkan hukuman. Itu saja. Terima kasih atas kehadirannya serta informasinya. Sehat selalu buat Bapak Dedi, Bapak Aing ya. Ya, terima kasih atas Ya, doanya juga buat saya. ya. Baik, silahkan kembali lagi. Bagaimana caranya kembali? Saya nggak bisa. Ya, saya kembalikan. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sembilan, tiga sukma, kembalilah. Allah kembali jasad normal, fungsi kembali. Seluruh energi negatif yang tersisa dalam tubuh mediator keluar. Apa? Semuanya selamat. Sembilan, serta korin mediator kembali lagi tubuh. Energinya pulih kembali 100%. Segar kembali badannya, segar kembali pikirannya. Sallallahu. Sallallahu.
Demikian tadi bincang-bincang dengan sosok Bapak Deddy Mulyadi. Beliau sangat gigih untuk menceritakan atau terjun langsung ke lapangan mengenai masalah fitnah ini. Mudah-mudahan dengan perjuangan beliau membuka mata kita, membuka untuk keadilan, bahwa kita benar-benar mempunyai hukum yang harus ditegakkan. Keadilan pun juga harus ditegakkan, tidak pandang bulu. Untuk seluruh masyarakat Indonesia. Bukan hanya untuk masyarakat kecil saja Pak ya, seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh sedulur-sedulur yang sudah menyaksikan channel kami. Demikian video kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.